Kedua, ini adalah contoh yang salah tentang bagaimana sebaiknya Anda membelanjakan uang yang Anda peroleh setelah Anda bekerja keras. Kalau Anda berhasil, uang itu seharusnya tidak dihambur-hamburkan. Kalau Anda kaya, uang itu bisa diinvestasikan, diputar dalam kegiatan ekonomi produktif lain, membuka lapangan kerja, memberi gaji lebih besar buat mereka yang bekerja buat Anda, dan juga menyumbang bagi kesejahteraan masyarakat. Indonesia mungkin terus tumbuh perekonomiannya. Kita mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan akan menjadi satu dari 5 besar ekonomi dunia. Tapi jangan pernah lupa, jumlah orang miskin di Indonesia masih sangat banyak. Kalau ukuran yang dipakai adalah data BPS, jumlah orang miskin di Indonesia sekitar 10-12% dari total penduduk. Tapi itu sebenarnya agak menyesatkan, karena indikator kemiskinannya terlalu rendah. Menurut BPS, seseorang disebut miskin kalau penghasilannya di bawah 400-500 ribu rupiah per bulan. Yaitu sih rendah sekali. Tapi kalau kita misalnya naikkan menjadi 1 juta rupiah per bulan, mayoritas masyarakat Indonesia akan masuk dalam kategori miskin. Poin saya, ketimpangan kaya miskin Indonesia masih tinggi. Karena itu uang tidak boleh dihambur-hamburkan, melainkan harus digunakan dengan cara seproduktif mungkin agar bisa meningkatkan kesejahteraan mereka yang masih miskin. Dan alasan ketiga, ini adalah gaya hidup yang bisa menimbulkan kecemburuan dan kemarahan masyarakat. Dalam ilmu sosial dikatakan, mereka yang datang dari kelompok ekonomi lemah menjadi frustrasi bukan karena kemiskinan mereka. Yang bikin orang frustrasi, depresi, marah adalah kalau saat mereka miskin, padahal sudah bekerja keras, mereka melihat ada segelintir orang lain yang terlihat sangat mudah memperoleh kekayaan dan kemudian menghambur-hamburkannya di depan mata mereka. Pameran kemewahan menjadi berbahaya karena ini akan menimbulkan rasa marah yang terpendam yang pada titik tertentu bisa disalurkan dalam ledakan penyerangan kepada orang-orang kaya. Mereka merasa hidup dalam sistem yang tidak adil dan penyebab ketidakadilan ini adalah orang-orang kaya. Karena itu orang kaya akan menjadi sasaran kebencian dan kemarahan mereka. Itulah yang terjadi dalam revolusi sosial politik di banyak tempat. Bagi mereka yang percaya pada gagasan asli Bapak Komunisme Karl Marx, penyebab kemiskinan adalah perilaku kaum borjuis. Karena itu misalnya dalam revolusi komunis di Rusia atau di Kamboja, kaum borjuis dibunuhi semata-mata karena mereka adalah kaum kaya. Dibunuhi semata-mata karena mereka adalah kaum kaya. Kita di Indonesia harus selalu ingat dengan ancaman itu. Jangan pamer kemewahan, karena pameran kemewahan itu menyakitkan hati. Semua agama mengingatkan ancaman itu. Dalam Al-Quran misalnya ada surat At-Takatsur ayat 102 yang mengingatkan bahwa bermegah-megahan akan membawa manusia ke dalam neraka jahanam. Begitu juga dalam Injil ada peringatan bahwa peluang unta untuk masuk dalam lubang jarum yang kecil itu masih lebih besar daripada peluang orang kaya masuk surga. Tentu saja ini semua tidak harus diartikan sebagai janji Tuhan bahwa orang kaya akan masuk neraka. Menjadi kaya tentu saja bukan sesuatu yang terlarang. Kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat justru sangat bergantung pada kehadiran orang-orang kaya. Tapi yang diperlukan adalah orang-orang kaya yang tidak tumbuh sendirian, yang berbagi dan peduli pada kaum miskin. Karena itu, kalau saya boleh memberi masukan pada Atta, pada Aurel, pada Raffi, Nagita, Nikita, Andre, Sule, Luna, Siska, hentikanlah pameran kemewahan ini. Pedulilah pada bangsa. Gunakanlah akal sehat. Karena hanya kalau kita semua gunakan akal sehat, negara ini akan selamat.